Pada episode hari ini, suasana menegangkan kembali terjadi ketika Kenzo bersama Aurel datang ke kantor polisi untuk menjemput Mutiara. Setelah melewati berbagai proses administrasi, akhirnya Mutiara diperbolehkan keluar dengan status tahanan luar berkat jaminan dari Pak Aditya. Namun, kebebasan ini bukannya tanpa tekanan karena Sandra ternyata juga hadir di kantor polisi pada saat yang sama. Pertemuan tak terduga itu langsung memanaskan suasana. Sandra berusaha menunjukkan seolah-olah dialah penyelamat dengan mengatakan bahwa Mutiara seharusnya berterima kasih kepadanya karena ada perjanjian khusus dengan Pak Aditya yang membuat Mutiara bisa bebas. Tetapi Mutiara tidak mau tunduk pada permainan Sandra. Dengan tegas ia menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak akan pernah berterima kasih atas fitnah maupun jebakan yang dituduhkan. Pertukaran kata-kata itu sempat membuat kantor polisi hening sejenak. Beberapa petugas bahkan ikut mengawasi karena khawatir terjadi keributan. Kenzo dan Aurel berusaha menenangkan keadaan agar Mutiara bisa segera keluar tanpa masalah tambahan. Akhirnya, proses selesai dan Mutiara resmi diperbolehkan pulang. Kenzo segera membawanya keluar dari kantor polisi, meninggalkan Sandra yang masih menatap penuh amarah dan merasa tersinggung karena keberaniannya dilawan. Setibanya di rumah Kenzo, suasana berubah drastis. Dari ketegangan yang menyesakkan, kini rumah itu dipenuhi haru dan kehangatan. Big Ipa menyambut Mutiara dengan pelukan erat, matanya berkaca-kaca karena lega gadis yang ia anggap seperti anak sendiri bisa kembali. Aurel pun tak kuasa menahan air mata, merasa perjuangannya bersama Kenzo akhirnya membuahkan hasil. Mutiara berdiri di ruang tamu rumah Kenzo dengan perasaan campur aduk. Ia masih dibayangi rasa trauma atas tuduhan yang menimpanya, namun kebebasan yang kini ia rasakan membuat hatinya lega. Ia kembali bisa menghirup udara bebas, kembali merasakan kehangatan rumah, meski statusnya sementara tetap sebagai tahanan luar. Lebih dari itu, ia juga merasa berterima kasih karena diperbolehkan kembali bekerja di rumah Kenzo, tempat yang sudah ia anggap sebagai rumah keduanya. Malam itu rumah Kenzo kembali hidup dengan suasana yang berbeda. Mutiara tampak lebih banyak tersenyum meski sesekali wajahnya masih terlihat murung mengingat masalah yang belum selesai sepenuhnya. Kenzo diam-diam terus memperhatikannya, seolah ingin memastikan bahwa Mutiara benar-benar merasa aman di bawah perlindungan rumah ini. Namun di balik suasana haru ada ketegangan yang tak bisa dihindari. Bayangan Sandra dan ancaman-ancaman barunya masih menghantui. Semua yang hadir di rumah itu menyadari bahwa kebebasan Mutiara hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Hari-hari pertama Mutiara kembali ke rumah Kenzo terasa seperti sebuah kelegaan setelah badai besar. Ia bisa kembali bekerja di dapur bersama Big Ipa, menata rumah, dan sesekali bercanda kecil dengan Aurel yang selalu berusaha membuat suasana ceria. Namun di balik ketenangan itu ada hawa aneh yang membuat Mutiara sulit benar-benar merasa damai. Kenzo yang kini semakin protektif sering memperhatikan setiap gerak-gerik di sekitar rumah. Ia bahkan memasang beberapa lapisan keamanan tambahan karena firasatnya mengatakan Sandra tidak akan berhenti begitu saja. Aurel pun ikut siaga, sering mendampingi Mutiara agar ia tidak merasa sendirian. Mutiara sendiri meski mencoba tersenyum dan melanjutkan hidup sesekali masih terlihat gelisah. Ia takut sewaktu-waktu fitnah baru bisa kembali menjeratnya. Di sisi lain, Sandra memang tidak tinggal diam. Dari kejauhan, ia selalu mencari cara untuk membuat Mutiara terpojok kembali. Ia merasa harga dirinya jatuh karena Mutiara bisa bebas, padahal ia sudah merencanakan segalanya agar Mutiara terjebak lebih lama di balik jeruji.
Kini, Sandra merancang langkah baru. Jika tidak bisa menjatuhkan Mutiara lewat hukum, maka ia akan melakukannya lewat cara lain yang lebih licik dengan menyusupkan intrik ke dalam rumah Kenzo itu sendiri. Rumah Kenzo pun perlahan berubah menjadi medan ketegangan baru. Setiap percakapan, setiap kejadian kecil, bahkan setiap tamu yang datang selalu menimbulkan kecurigaan. Bagi Mutiara, tempat yang tadinya penuh harapan kini seakan menjadi ruang penuh ujian. Namun, di balik semua itu, ada juga benih kekuatan yang tumbuh. Kebersamaan dengan Kenzo, Aurel, dan Big Ipah semakin erat, membuat Mutiara tidak mudah runtuh meski ancaman Sandra terus menghantui dari kejauhan. Di tengah ancaman yang terus mengintai, Mutiara menemukan kekuatan dari dukungan Kenzo, Aurel, dan Big Ipah yang selalu ada di sisinya. Namun, bayangan ancaman Sandra membuat setiap hari penuh waspada. Artinya, kebebasan Mutiara hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Karena perang sebenarnya kini baru dimulai bukan lagi di balik jeruji, melainkan di dalam rumah Kenzo sendiri. Yang perlahan ikut menyeruak ke permukaan. Namun, satu hal yang pasti, lingkaran orang-orang yang setia membela Mutiara semakin kuat dan itu menjadi benteng utama menghadapi badai yang lebih besar di depan mata. Kepindahan sementara Mutiara ke rumah Kenzo membawa suasana baru yang tidak hanya menenangkan, tapi juga memunculkan dinamika berbeda. Rumah yang biasanya tenang kini menjadi pusat perhatian. Kehadiran Mutiara di sana membuat seluruh penghuni rumah ikut terlibat, baik secara emosional maupun dalam menghadapi tekanan luar. Big Ipah berusaha sebaik mungkin membuat Mutiara merasa betah. Ia tahu gadis itu sudah melalui masa sulit di balik jeruji, sehingga yang dibutuhkan sekarang adalah kasih sayang dan rasa aman. Ia selalu menyiapkan makanan kesukaan, bahkan menemaninya berbincang di ruang makan agar Mutiara tidak larut dalam rasa sedih. Namun di balik kelembutannya, Big Ipah juga waspada. Ia sadar rumah ini bisa menjadi target serangan balik dari Sandra kapan saja.